Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ruhi Saulana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjidul Islah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini Allah senantiasa masih memberikan rahmat hidayah, kesehatan dan iman kita bersama sehingga bisa hadir untuk mengikuti pengajian di sore hari ini. Bapak Ibu hadirin kang kula hormati, ngelanjutaken beberapa hari yang lalu tentang Allah menghiasi semua yang ada di bumi ini, termasuk di dalam bulan-bulannya. Kemarin kita nyambung bahwa wazayyanal jannata bil huri wal qusur. Allah Subhanahu wa taala itu menghiasi surga dengan bidadari dan gedung-gedung yang megah, yang senantiasa kita menginginkan bisa menempati tempat-tempat itu yang ada di surga itu. Kemudian dilanjutkan wazayyana lan maes-maesi ingsun maes-maesi sapa Allah al-anbiya ing para nabi bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kelawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh nabi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan pun Nur Muhammad sudah ada. Sehingga ketika Nabi Adam diberi oleh Allah teman yang bernama Ibu Hawa, mau menyentuh Nabi Adam dengan Ibu Hawa dilarang oleh Allah, harus dengan mahar. Mahar yang ditawarkan oleh Allah nggih menika membaca sholawat. Nabi Adam itu terkejut ketika di pintu surga itu ada tulisan Allah Muhammad Rasulullah. Ada tulisan Allah itu sejajar dengan tulisan Muhammad, itu sudah kagum sekali. Itu artinya apa? Bahwa sebelum nabi-nabi diciptakan, Allah itu sudah menciptakan nur cahaya Muhammad. Nah itu. Akhirnya ketika Nabi Adam diperintah oleh Allah untuk membayar mahar dengan membaca sholawat, sementara kan belum ada Nabi Muhammad, ya, itu Nabi terakhir, bingung bagaimana bunyi sholawatnya. Akhirnya Nabi Adam itu tanya kepada malaikat Jibril. Oleh malaikat Jibril ditunjukkan sholawat untuk Nabi Muhammad itu bunyinya adalah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dengan sholawat Jibril. Makanya dari ulama-ulama kita itu banyak yang berfatwa sing sapa wonge maca sholawat Jibril itu paling enggak setelah sholat itu ya 100 apa 1000, insya Allah dilancarkan rezekinya. Jadi sholawat Jibril itu sholawat yang pertama, sholawat yang pertama. Nah, Allah memuliakan para nabi, yaitu Nabi Muhammad. Nah, dimuliakannya itu sampai Nabi Adam mau nikah, istilahnya itu dengan Ibu Hawa, itu harus mau menyentuh Dewi Siti Hawa, disuruh membayar mahar dengan mengucapkan sholawat, yaitu sholawatnya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang banyak kita baca itu hanya sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Wa zayyana lan maes-maesi sapa Allah al ayyama ing pira-pira dina biyaumil jum'ati kelawan dina Jumat. Jadi hari-hari niku sing paling bagus yaitu hari Jumat. Seminggu kan ada hari, ada 1 minggu. Itu ternyata yang paling bagus hari Jumat, ya. Sampai begitu bagusnya Allah menghiasi hari itu dengan hari Jumat. Jadi dihiasi dengan hari Jumat. Bahkan Nabi Dawud al-Jum'atu hajjul fuqara. Sholat Jumat itu adalah haji, pahalanya itu haji bagi orang-orang fakir miskin. Karena sudah tidak mungkin bisa haji ke Mekah sana kan? Tapi oleh Kanjeng Nabi sudah disampaikan al-jum'atu hajjul fuqara. Sholat Jumat pahalai podo karo ibadah haji bagi orang-orang fakir dan miskin. Makanya berbahagialah bagi orang-orang yang tidak ada satu kemampuan untuk berangkat haji. Jumat itu adalah merupakan haji. Nah, kalau Jumat itu dianggap haji, maka harus dipersiapkan itu. Sama dengan orang mau berangkat haji itu, kan banyak yang disiapkan. Fisiknya disiapkan, pakaiannya, ada harum-harumannya. Karena Jumat itu dianggap pahalai sama dengan ibadah haji. Bahkan karena ibadah sholat Jumat dianggap ibadah haji, kita harus cepat-cepat bisa datang ke masjid untuk menyambut sholat Jumat. Bahkan oleh Kanjeng Nabi, ketika Jumat itu malaikat itu mencatat di pintu sana. Sapa sing teko dhisik, sapa sing teko dhisik itu dicatat. Bahkan semua ustadz sudah menyampaikan yang datang pertama itu sama dengan korban unta. Kok jenengan dereng nanti korban unta, yuk kita usahakanlah besok lah. Besok jenengan datang ke masjid yang pertama kali. Tapi ternyata di sini tuh ada spesialis orang yang datang duluan. Saya datang ke sini gak pernah mendahului orang itu. RT berapa itu Pak? RT namanya? Dulu kan ada jam
11 kurang berapa sudah masuk, itu jam 11 masuk, itu saya kan jam 10 datang itu sudah ada. Gak bisa mendahului orang, luar biasa. Dan memang kita sudah dianjurkan oleh Rasulullah. Kadang-kadang kita itu kurban untuk sapi, kambing nggak bisa, tapi sudah disediakan oleh Rasulullah, ning jenengan gak iso kurban, ya datang ke masjid adalah duluan, sama dengan kurban dengan pahala. Tambah setiap minggu sekali kurban. Tapi kalau kurban untuk yang hari raya Idul Adha itu kan cuma setahun sekali, dan kita menabung setahun itu agak berat. Paling tidak kita itu bisa duluan untuk berkorban setiap hari Jumat besok. Jenengan besok duluan untuk berkorban. Mau ngambil yang mana teman? Ya. Yang sangat kecewa ketika sudah khotib di atas mimbar, oleh malaikat yang memegang buku catatan itu sudah ditutup. Kenapa? Malaikat juga ikut mendengarkan khutbah itu. Jadi orang sudah tidak dianggap itu, sudah tidak ada catatannya. Masuk yang kloter berapa gak tahu. Ya. Oleh karena itu sebelum khotib atas mimbar, mari. Kadang-kadang ya mohon maaf, saya sudah di atas mimbar ini melihat itu orangnya itu saya suruh menghitung. Kadang-kadang saya belum naik itu saya suruh menghitung berapa jumlahnya. Ada 30 atau berapa itu. Saya enggak kadang-kadang pas saya azan itu kan ada yang datang. Akhirnya kadang-kadang saya agak lambat naik, nunggu sampai paling enggak ya ada orang 40. Baru saya mulai. Padahal hari Jumat yang Sayyidul Ayyam, yaitu penghulunya hari, itu benar-benar keberkahan di dalamnya itu banyak sekali. Di area termasuk kita masuk masjid yang pertama kali dalam rangka mendapatkan pahala kurban. Ada kurban sapi, kurban unta, kemudian sapi, kambing, dan ada kurban telur katanya, telur ayam. Ya. Sing penting dapat, daripada tidak dapat sekali, apalagi jangan sampai khotib sudah di atas mimbar, kita baru masuk ke masjid. Kalau memang tidak ada udzur yang penting, makanya hari Jumat yang dinamakan Sayyidul Ayyam itu, orang-orang di kampung Dukun daerah Gresik Utara itu kegiatan Jumat itu diperaikan, termasuk sekolah prei, termasuk ada kerja harian seperti ada tukang segala itu prei. Hari Minggu kerja biasa, tapi di sini kan enggak. Hari Minggu ikut prei, Jumatnya tetap kerja, sehingga azan baru pulang dari kerjaan itu. Tapi kalau daerah utara enggak. Hari Jumat itu karena menghormati hari Jumat itu kerjaannya itu sampai diliburkan. Juga di hari Jumat itu adalah as-shadaqatu tudha'afu yaumal jum'ati. Sedekah iku nih hari Jumat itu dilipat gandakan dibanding dengan hari-hari yang lain. Makanya oleh takmir itu menyediakan kotak. Kenapa? Karena pahalanya itu lebih banyak ditingkatkan daripada sedekah yang lainnya. Setiap hari kan ada masuk masjid, subuh itu ngisi kotak itu. Tapi ketika itu hari Jumat, dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Dan juga Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam indallah yaumul Jum'ah.
Jadi penghulunya hari bagi Allah itu adalah hari Jumat. Bahkan oleh Kanjeng Nabi, wa huwa a'dhamun min yaumin nakhri wa yaumil fitri. Hari Jumat lebih agung, lebih mulia dibanding dengan hari raya kurban dan hari raya fitri. Kanjeng Nabi dawuh seperti itu. Saking mulianya hari Jumat. Makanya kalau hari Jumat itu disunatkan mandi hari Jumat, ada mandi Jumat. Nah, mandi itu orang menghitung hari itu kan mulai tanggal jam 1 malam itu sudah dihitung hari. Makanya kadang-kadang itu ada ustadz yang boleh memperbolehkan mandi saat subuh mau ke masjid. Sudah ada niat mandi yaumul Jum'ah. Kalau nanti mau berangkat, mandinya niatnya lain. Lihuduri sholatil Jum'ah. Niat itu. Niat mandi lihuduri sholatil Jum'ah. Tapi ini kita mandi subuh mau ke masjid itu liyaumil Jum'ah ini. Nah itu luhusalah sunatul yaumil Jum'ati sunatul lillahi ta'ala. Tapi kalau mau berangkat lihuduri sholatil Jum'ah. Nah, wong sing mandi di hari Jumat itu diampuni dosanya. Dosanya itu keluar bersamaan dengan pori-pori yang kena air itu. Kena air keluar, itu pori-pori itu membawa dosa-dosa kita itu keluar bersama dengan air. Luar biasa ya. Hari Jumat mulianya seperti itu. Mulianya seperti itu. Bahkan di hari Jumat itu ada satu amalan-amalan yang pahalanya sangat banyak sekali. Di antaranya membaca surat Kahfi. Sering kan ada YouTube, ada WA yang memberitahu kalau hari Kamis itu sudah ada peringatan baca surat Kahfi. Mangkara aswatul Kahfi lailatal Jum'ati, sing sapa wonge maca surat Kahfi di malam Jumat, nanti malam kita baca. Adha'alahu ma baina wa bainal baitil atiq. Orang itu akan disinari oleh Allah, dia itu sampai ke Baitul Atiq, ke Ka'bah. Dari Ka'bah itu ada sinar menuju ke kita. Luar biasa itu kan pahalanya itu. Makanya saya punya jamaah pengajian yang dari rumah ke rumah itu, kalau malam Jumat saya ajak bersama-sama membaca surat Kahfi. Sebelum saya doai, bersama-sama membaca surat Kahfi setiap malam Jumat. Nah, kalau waman qara'a surat al-Kahfi fi yaumil Jum'ah, sing sapa wonge maca surat Kahfi itu di hari Jumat, paling enggak ya setelah sholat subuh kita menunggu sholat Isra, itu adha'alahu minan nuri bainal Jum'ataini. Allah akan memberikan cahaya kepada orang yang membaca surat Kahfi itu di harinya, dari Jumat sampai kepada Jumat yang akan datang. Jadi selama seminggu itu dapat cahaya. Kalau yang kita membaca yang di malam harinya, cahaya yang dari Mekah langsung menuju kita ya malam itu, satu malam suntuk itu. Tapi kalau kita bacanya itu di siang hari, di hari Jumatnya, apa sebelum kita masuk ke masjid
pertama duluan kemudian ngambil Quran baca itu apa pokoknya hari Jumat atau setelah sholat asar pokoknya hari Jumat kita membaca itu akan mendapatkan cahaya disinari sampai pada Jumat yang akan datang. 1 minggu tetap mendapat cahaya, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa zayyana lan maes-maesi sapa Allah alayaliya ing pira-pira wengi bilailatul qadri kelawan Lailatul Qadar. Kemudian selanjutnya Kanjeng Nabi dawuh Allah itu menghiasi malam, malam itu dihiasi. Apa perhiasannya? Perhiasan malam itu adalah Lailatul Qadar, malam kepastian. Lailatul Qadar inilah yang menghiasi malam hari. Kalau harinya itu hari Jumat, tapi kalau malam Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar ini pernah saya menyampaikan memang di malam hari Lailatul Qadar itu. Jadi malam itu mulai maghrib sampai fajar itu malam. Tidak ada khusus Lailatul Qadar itu jatuh pada jam 12 malam, jam 1 malam, atau jam 3 enggak. Satu malam. Ya. Makanya saya itu menganjurkan jamaah untuk setiap malam mulai tanggal pertama itu sampai terakhir Ramadan kita mengikuti pengajian seperti ini, kemudian bisa sholat maghrib dan isya di sini berjamaah. Itu insya Allah menemukan Lailatul Qadar. Tapi oleh para ulama-ulama kita itu sudah memberikan batasan-batasan di malam ganjil likuran 21, 23, 25, 27, 29. Kanjeng Nabi dawuh man sholla fi lailatul qadri sing sapa wingi salat nggone malam Lailatul Qadar mau rakaataini 2 rakaat yaqra'u maca fi kulli rakaatin saben-saben rakaat bi Fatihatil kitab maca Fatihah 2 rakaat setiap rakaat itu maca Fatihah marrotan sekali wal ikhlasulan maca surat Ikhlas bisa bi marrotin pitung 7 kali. Nah, kapan kita baca iki? Apa setiap malam? Kita mengikuti di sini kan nanti ada sholat tasbih tanggal 21, 22, 23. Itu kita coba kita nanti sholat sendiri-sendiri. Kita datang duluan atau orang pulang kita sholat sendiri. Sholat 2 rakaat. Kemudian rakaat pertama setiap rakaat membaca Fatihah dan baca surat Ikhlas 7 kali tiap rakaat. Masih rakaat pertama ya Fatihah 7 Fatihah kemudian kulhu 7 kali. Rakaat kedua ya sama. Fa idza sallama kane salam sapa wong salat di Lailatul Qadar ikmu yaqulu ngucap astaghfirullah wa atubu ilaih astaghfirullah wa atubu ilaih berapa? Sab'ina marratan 70 kali. Jadi sak mantune kula panjenengan salat 2 rakaat kemudian bacaan yang tadi itu kemudian istighfar bunyi istighfar astaghfirullah wa atubu ilaih 70 kali. Fala yaqumu mimma qaumihi mongko ora ngajeg sapa wong mimma qaumi dari pelungguhane hatta yaghfirullah sehingga Allah ngampuni wong mau
lahu maring wong sing nglakoni salat mau wali abawaihi lan wong tuwa lorone. Sing wong gelem salat 2 rakaat iku mau ya kita pasno sing pas malam likuran ya. Kemudian kita langsung istighfar astagfirullah wa atubu ilaih 70 kali. Maka janji Rasulullah sebelum orang itu berdiri Allah mengampuni dosanya orang itu dan dosa kedua orang tuanya. Kalau orang tua kita sudah meninggal, inilah yang menanti dari doa-doa anak-anaknya. Monggo nanti kita berusaha itu. Wa yaqasallahu ta'ala lan Allah ngutus malaikatan ing malaikat ilal jinan ke swarga. Sakmarine kula panjenengan sedaya iku mu istighfar, kemudian Allah itu ngampuni dosa kita dan orang tua kita, Allah ngutus malaikat untuk ke surga. Apa utusan malaikat diutus oleh Allah ke surga itu? Yadhrusuna lahul asjar. Malaikat-malaikat itu disuruh oleh Allah menanam pohon-pohon ya, menanam pohon untuk orang yang sholat tadi itu. Wa yabnunal qusur, dan membangunkan istana di surga itu. Jadi kalau kula panjenengan sedaya niki pun saged nglampahi salat niku wau, kemudian istighfar, dosa kula panjenengan lan dosa tiyang sepuh kula diampuni oleh Allah, lajeng Allah memerintahkan malaikat untuk menuju ke surga, menanam pohon-pohon di surga dan membuat bangunan istana yang megah di surga. Bahkan wal jurunal anhar, membuat sungai-sungai yang mengalir di surga itu. Wala yakhruju lan ora keluar minad dunya saking donya, tegese tiyang sing nglampahi salat niku mboten pecah hatta yara dzalika kulluhu, sehingga tiang-tiang niku wau dikasih semerap tentang keajaiban-keajaiban yang diberikan oleh Allah itu. Saderenge tiang itu meninggal ditunjukkan nopo ingkang dijanjikan oleh Rasulullah SAW itu. Jadi Lailatul Qadar yang semua orang itu mengharap menemukan Lailatul Qadar itu, mari kita berusaha nanti. Paling enggak setiap malam kita itu ikut jamaah, itu sudah termasuk ingin menjemput Lailatul Qadar. Wa babus samawati lan pira-pira pintune langit, maftuhatun ku buka fi Lailatul Qadri ing dalam Lailatul Qadar. Jadi semua pintu-pintu langit di Lailatul Qadar itu dibuka. Mamin abdin, ora ana seorang hamba yusoli salat sapa abd fiha ing dalam Lailatul Qadar mau illa ja'alallahu taala, kejaba Allah ndadosaken lahu manggone wong sing gelem salat tengene Lailatul Qadar mau bikulli takbiratin, tiap takbir ghursa sajaratin fil jannah. Setiap takbir sing salat nggone Lailatul Qadar iku mau Allah menanamkan pohon di surga. Setiap takbir. Jadi salat pas saat Lailatul Qadar. Kalau salat itu pas tarawih banyak sekali takbirnya kan. Setiap takbir itu ditanamkan pohon di surga. Berapa takbir itu? Takbiratul ihram, mau ruko, bangkit ruko, kemudian mau sujud, tangis sujud, banyak sekali takbir-takbir itu. Banyak sekali pohonnya ditanamkan untuk kita. Ya. Dan dijelaskan lausarar raqibu,
fi dhilliha mi'ata amin. Lamuno wong iku mau jalan menggunakan kendaraan fi dhilliha no nisore yup-yupan no nisore pohon nih loh, pohon yang dibangun di surga itu mi'ata amin 100 tahun la taqta'uha belum nyampe saking gedene pohon Pak. Ya. Pohon yang dibangunkan bagi orang yang sholat pas kena malam Lailatul Qadar. Makanya mulai sekarang ini kita harus ikut terawih terus itu, barangkali itu nanti pas kena Lailatul Qadar 1 kali takbir akan diciptakan oleh Allah 1 pohon di dalam surga. Nah, pohon itu diibaratkan oleh Rasulullah walau saror raqibu fi dhilha mi'ata amin. Ini ono wong melaku kendaraan mobil, pakai kendaraan ya, bukan melaku jalan kaki. Ya. Fi dhilha di bawah naungan pohon. Ya. Di bawah ranting-rantingnya pohon yang dibangun di yang ditanam di surga itu. 100 tahun belum nutup. Ya. Nih uang nak gone Mekah pakai sepeda pancal wis akeh, mbok 3 wulan, 4 wulan nyampe. Tapi yang ini yang di surga ini 100 tahun pakai kendaraan, ya. Bukan sepeda, kendaraan mungkin yang bagus bisa 100 tahun lebih belum nontok, belum sampai, berarti masih begitu besarnya naungan atau pohon yang ditanam di surga itu. Wa bikulli rakaatin lan saben-saben sarakaat baitan fil jannah dibangunkan rumah di surga setiap rakaat. Kalau pas sholatnya itu terawih 20 rakaat 23 belum qobliyah ba'diyah wis banyak sekali ya. Dibangunkan rumah di surga bahannya dari apa? Mindurin dari mutiara, wayakutin dari batu permata merah, wajabar jatin batu permata hijau, walu'lu'in berlian. Bahan sing dibangun kanggo oma nok surga yang disiapkan untuk 1 rakaat bahannya itu bukan dari batu bata merah, bukan dari batu bata ringan. Dari batu bata ringan aja sudah senang luar biasa. Ini permata, berlian, mutiara, bahan sing kanggo nggih omah yo, kanggo rumah itu. Masya Allah luar biasa. Ini disediakan bagi orang-orang yang sholat pas saat kita sholat itu tepat Lailatul Qadar. Makanya secara umum saya akan minta kalau maghrib isya di masjid subuh insya Allah dapat Lailatul Qadar. Tapi lebih khusus oleh para ulama-ulama kita itu sudah ada batasan malam selikuran yang pas di sini nanti ada kegiatan sholat tasbih itu. Disitulah nanti kita akan memanfaatkan. Kalau barangkali kemarin-kemarin ada yang tidak ikut sholat maghrib berjamaah di masjid dan sebagainya, kita nanti tunggu yang tanggal 21, 23, 25 dan benar kita harus sudah menyiapkan itu. Dan mulai sekarang kita harus niat. Soalnya kadang-kadang kita sudah kepingin tapi ternyata terlanjur ketiduran. Ada yang model enggak ikut. Tapi kalau sudah niat mulai sekarang dapat pahala sudah dapat pahala. Tapi kalau sudah mulai sekarang karena ada penjelasan ini kemudian ada niat, insya Allah nanti kita itu sudah hati-hati harus bisa sholat di malam-malam yang sudah ditentukan itu. Wa bikulli ayatin min qiraati lan tiap-tiap ayat dari bacaan sholatikmu fi sholatin in dalam sholat tajan
akan diberikan mahkota oleh Allah fil jannati ing dalem swarga. Jadi setiap rakaat, setiap takbir, setiap ayat yang kita baca dalam sholat itu, kalau sholat kita jamaah sing maca itu imamnya, kita dapat hitungan berapa ayat yang dibaca itu. Setiap ayat kita akan diberikan oleh Allah mahkota, dan mahkota itu dari surga, bukan mahkota dunia, dari surga yang diberikan kepada kita. Mahkota itu tanda kehormatan seorang. Kalau orang sudah dapat mahkota, berarti orang itu menemukan suatu kebahagiaan. Nah, setiap ayat, mesti ayatnya itu banyak, ya, ayatnya banyak. Nah, setiap ayat itu Allah sudah memberikan kita itu tajan mahkota. Wa bikuli julusatin, tiap-tiap longgo di dalam sholat itu, tiap-tiap longgo kan ada longgo tahiyat, ada longgo di antara dua sujud. Setiap longgo itu darajatan min darajatil jannati, kita diberikan derajat oleh Allah dari beberapa derajat dari surga. Derajat yang di surga yang disematkan kepada orang-orang yang sholat tepat pada Lailatul Qadar. Wa bikuli taslimatin, lan tiap saben-saben salam khulatan, akan diberikan perhiasan min hulalil jannati, saking perhiasan surga. Salam, ya. Kalau sholat tarawih kan banyak salamnya itu. Setiap rakaat kan 2 salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap salam ini akan diberikan oleh Allah suatu perhiasan, dan perhiasan itu diambil dari surga. Nah, begitu besarnya pahala yang ditawarkan oleh Rasulullah agar kita itu benar-benar untuk bisa menemukan Lailatul Qadar. Dan kemarin beberapa kali saya sampaikan, Lailatul Qadar itu sengaja dirahasiakan itu agar kita selama Ramadan ini ada satu giat, kepingin cepat-cepat bagaimana bisa mendapatkan itu. Dan kita belum tahu kapan itu datangnya. Oleh karena itu, selama kita masih ada kesehatan, mari kita bersama-sama untuk bisa mengikuti rangkaian kegiatan di bulan Ramadan. Karena saya lihat Ramadan untuk tahun ini kelihatannya pesertanya agak menurun. Pesertanya, jamaahnya agak menurun. Termasuk sholat tarawih itu saya menilai itu jauh segratiskan. Kalau dulu itu sampai di luar-luar sana, tapi di sini malam pertama itu di dalam aja itu kurang. Biasanya malam pertama kan saya tahu berapa melobarnya jamaah itu. Apalagi beberapa hari kemarin saya di pertemuan saya yang kedua, tinggal ibu sudah masuk ke sini, berarti sudah dikit kan? Berarti ada satu kemajuan yang luar biasa. Ada satu kemajuan itu berarti. Shopnya yang maju, orangnya yang kurang. Ya. Padahal oleh Kanjeng Nabi itu sudah dalam 1 bulan itu dibagi menjadi 3. Rahmat, maghfirah, dan itqum minan nar. Sekarang ini sudah masuk maghfirah, ampuni oleh Allah. Sing sregep, sing rajin untuk beribadah itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Kita menuju itqum minan nar yang malam likuran itu, ya kita harus siap-siap mulai sekarang. Wa zayyana lan maes-maesi sapa Allah as-suhur ing pira-pira wulan bisahri Ramadhana kelawan
ulan Ramadan. Nah, ulan Ramadan ini ternyata ulan yang mulia di antara bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan ini diperuntukkan oleh umat Muhammad. Jadi Kanjeng Nabi, Syahrul Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri, dari Kanjeng Nabi, ulanku, wa syahrul Ramadan syahru ummati. Ulan Ramadan itu adalah ulan diperuntukkan umat Muhammad. Artinya apa? Banyak pahala-pahala yang dilipat gandakan agar umat Muhammad itu bisa mendapatkan pahala-pahala itu. Kalau umat Muhammad itu mau untuk benar-benar beramal di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini. Wa zayyana lan mas-mesi ingsun al masjida ing pira-pira masjid bil Ka'bati kelawan Ka'bah. Nah, masjid-masjid Allah, Baitullah itu termasuk masjid itu ya Baitullah, rumah Allah. Baitullah, rumah Allah itu ya termasuk masjid. Tapi masjid-masjid itu yang paling bagus perhiasan untuk masjid adalah Ka'bah, Baitullah. Nah, Ka'bah ini yang muncul cahaya yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang sing maca kafi pada malam ini loh. Kita akan diberi dari Mekah sana itu langsung meluncur ke rumah kita cahaya. Makanya sempatkan nanti setelah tarawih itu kita baca surat Kahfi. Ini iso jamaah RW sing jalan itu kalau setiap malam Jumat diajak maca Kahfi ae kabeh. Pahalai yang banyak sekali. Wa zayyana lan mas-masi ingsun mas-masi sapa Allah al kitabah al kutubah ing pira-pira kitab bil Qur'ani kelawan kitab Al-Qur'an. Jadi Allah menghiasi beberapa kitab-kitab Allah itu adalah kitab Al-Qur'an. Al-Qur'an iki termasuk diturunkan pada bulan Ramadan. Dan saya pernah menyampaikan, karena Quran diturunkan bulan Ramadan, bagi orang-orang yang belum bisa membaca Al-Quran, yang paling bagus belajar waktu pertama kali di bulan Ramadan. Ya. Usahakan kita belajar Quran di bulan Ramadan ini. Nah, wong sing maca Quran itu pahalai berlipat ganda. Man sapane wong Quran maca Al-Qur'an ay maca Quran fi sholati ing dalam salat. Ana wong maca Quran, kula panjenengan salat mesti maca Quran kan? Kana iku ana lahu kudu wong sing maca Quran nang salat mau bikulli harfin tiap-tiap satu huruf mi'atu hasanatin 100 kebaikan. Setiap satu huruf, ya, bukan ayat. Tadi kan ada ayat, tapi ini huruf. Setiap huruf itu akan dibalas oleh Allah 100 kebaikan. Waman sama qira'a maca wong Quran fi ghairi sholatin, sakliyane salat wong maca Quran ala wudhu'in, duwe wudu, falahu bagi wong iku bikulli harfin tiap-tiap satu huruf khamsun wa isruna sanatan, yaitu 25 kebaikan. Ana wong maca Quran sakliyane salat, nek salatmu kan 100, tapi iki gak salat, tapi duwe wudu, punya wudu membaca satu huruf itu akan dibalas oleh Allah 25 kebaikan. Waman sabene wong kana maca wong Qur'anan, maca Quran, qara al-Qur'an ala ghairi wudu'in, gak duwe wudu, falahu kedue wong iku asru hasanatin 10 kebaikan.
nek duwe wudu 25, ning gak duwe wudu maca oleh 10 kebaikan. Nah, maca Quran ya, mudah-mudahan yang kita kaji di sore hari dibarengi hidayah pun Allah, menjadikan ilmu ingkang barokah manfaat fi dini wa dunya wa akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka suntu wa bika amnamtu wa ala rizqika abtahtu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kirang lagi yang mengamutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.